Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ohayo gozaimasu. Itu bahasa Jepangnya. Kalau bahasa Koreanya itu annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo itu bisa digunakan untuk setiap kondisi. Dalam video kali ini, saya akan mencoba menerangkan atau menjelaskan akar masalah keterpurukan bangsa Indonesia dan bagaimana solusinya untuk membangun bangsa Indonesia supaya menjadi lebih maju. Tapi, sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lydia Priliani, tempat tanggal lahir 13 November 1991. Saya berasal dari Indramayu dan Provinsi Jawa Barat. Tempat tinggal saya sekarang yaitu di Kampung Tangsi, RT 06, RW 03, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dan saya juga bekerja di salah satu perusahaan yang ada di daerah Cibitung. Dan sekarang saya masih belajar atau proses pembelajaran saya di salah satu kampus sudah selesai dan video ini sebagai salah satu syarat untuk menuju UKOM, yaitu uji kompetensi. Saya belajar di salah satu perguruan tinggi yang ada di Bekasi, yaitu IKMI Rizkina Bekasi, yaitu Institut Komputer Manajemen dan Informatika, yang beralamat di Jalan Yosudarso, Plaza Cikarang, Blok A4 sampai A6, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, kode pos 17530. Di situ terdapat macam jurusan dan saya di sini mengambil jurusan teknik informatika. Saya mempunyai hobi yaitu translate bahasa atau menerjemahkan bahasa ke bahasa yang lain. Dan sedikit perkenalan di sini saya akan mencoba memperkenalkan bukan hanya dengan bahasa Indonesia, yaitu dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Mungkin di sini sebagai presentasi saya sebagai orang yang gemar mentranslate bahasa atau menerjemahkan bahasa. Setelah perkenalan tadi diawali dengan menggunakan bahasa Indonesia, saya akan mencoba memperkenalkan dengan bahasa Inggris. Mungkin teman-teman semuanya atau sobat-sobat semuanya atau kalian yang di sana semuanya sudah lumrah atau sudah biasa mendengarkan kata-kata atau bahasa Inggris. Baiklah, dimulai ya. Good morning everybody, my friends. Let's me know you. My name is Lydia Priliani. I come from Indramayu, West Java. I was born on November 13, 1991. I am 22 years old. I work in one of company in Cibitung. And I study in one of university in Bekasi, that is IKMI Rizkina Bekasi. That's all. Thank you, bye-bye. Nah, tadi salah satu perkenalan saya yang menggunakan bahasa Inggris. Sekarang saya mencoba memperkenalkan menggunakan bahasa Jepang. Mungkin teman-teman semuanya juga udah pernah belajar kan sedikit-sedikit, seperti saya juga belajar sedikit-sedikit tentang bahasa Jepang. Bisa dimulai ya. Oke. Ohayo gozaimasu minasan. Hajimemashite. Watashi wa Lydia Priliani desu. Indonesia kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Mungkin itu salah satu perkenalan dari bahasa Jepang ya. Mungkin
lebih seru lagi kalau misalkan saya memperkenalkannya dengan bahasa, menggunakan dengan berdiri. Jadi logat orang sana atau logat-logat orang Jepang itu kalau misalkan mengucapkan terima kasih ataupun sayonara atau selamat tinggal, dia selalu menundukkan kepalanya. Ya sudah, lanjut ke bahasa selanjutnya, yaitu saya akan mencoba memperkenalkan dengan bahasa Korea. Tentunya kalian juga udah pernah belajar kan bahasa Korea itu seperti apa, atau dasar-dasarnya saja, sama seperti saya juga belajar. Ya sudah, dimulai saja. 안녕하세요 여러분. 저는 소개하겠습니다. 저는 Lydia Priliani입니다. 저는 생물들입니다. 저는 대학생. 저는 익미리스키나 오세오반. 하겠습니다 여러분. 감사합니다. Nah, tadi perkenalan saya menggunakan bahasa Korea. Mungkin teman-teman yang sudah paham atau mungkin teman-teman yang sudah belajar sedikit-sedikit itu akan mengerti artinya. Intinya yang dari saya ucapkan tadi atau saya paparkan tadi, semuanya tentang introducing atau semuanya tentang perkenalan. Itu bagian dasar dari percakapan. Tentunya di zaman yang sekarang yang sudah maju dan modern ini, jangan mau kalah ketinggalan sama teman-teman yang lainnya. Jadi harus gali terus bahasa-bahasanya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke pokok permasalahan, yaitu seperti yang sudah dipaparkan tadi sebelum perkenalan, tentang permasalahan keterpurukan suatu bangsa atau keterpurukan bangsa Indonesia khususnya, dan gimana sih solusinya agar Indonesia itu lebih maju. Sebelum kita beranjak ke solusi, kita harus tahu dulu nih akar persoalan keterpurukan bangsa itu kayak gimana sih. Pasti kalian juga timbul pertanyaan, apa sih permasalahannya? Terus kenapa sih bisa terpuruk? Atau siapa sih pelakunya? Nah, di sini saya akan coba menjelaskan semuanya, dari mulai akar permasalahannya, dari akar permasalahan, dan sampai ke solusinya. Mungkin di media sosial lainnya juga banyak sekali ya post-post atau dipajang-pajang permasalahan keterpurukan bangsa, tapi di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Di suatu bangsa itu atau di suatu individual itu ada ya pertanyaan yang mendasar yang sering muncul ke permukaan ya. Mereka selalu bertanya, apakah negara yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya selama 65 tahun ini atau selama bertahun-tahun ini benar-benar sudah merdeka? Merdeka ini punya arti ya, dalam arti berdaulat, dalam segala aspek kehidupan bernegara. Untuk menjawab pertanyaan sederhana tersebut, tentu kita harus melihat situasi global dan nasional saat ini. Nah, berarti permasalahan yang pertama yaitu situasi global. Situasi global ini atau saat ini itu ditandai dengan pertarungan bangsa-bangsa dan membangun pengaruh demi kepentingan ekonomi. Kita pernah dengar kan, Uni Soviet itu pernah runtuh, atau mungkin Uni Soviet juga udah runtuh sebagai panglima kubu sosialis. Maka kubu kapitalis yang dikomandani Amerika Serikat semakin menunjukkan pengaruhnya di muka bumi ini. Siapa sih yang nggak tahu ya, USA atau Amerika Serikat itu, mereka kan dijulukinya juga negara adidaya, berarti negara yang berkuasa. Dunia yang sekarang diwarnai dengan perdagangan bebas atau free marketing ya. Terus krisis energi
krisis pangan, dan krisis lingkungan hidup. Perdagangan bebas dimotori oleh negara-negara maju atau industri. Nah, perdagangan bebas itu dimotori atau orang-orang yang pelaku utamanya itu negara-negara yang sudah maju atau negara-negara yang memiliki industri yang sangat tinggi. Pada dasarnya adalah bagaimana agar produk industri dari negara-negara maju bisa disebarkan ke seluruh dunia, dan bagaimana agar negara maju bisa mengeksploitasi kekayaan alam negara berkembang. Seperti yang kita tahu ya, memang negara Amerika itu berkuasa, walaupun misalkan dia sumber dayanya sedikit, pasti dia akan mencari di mana sih negara yang punya sumber daya yang banyak, yang bisa dikelola, yang bisa dimanfaatkan. Tentunya kan mereka punya pemikiran atau pandangan yang licik kan. Nah, di era perdagangan yang bebas ini ditangani dengan kebutuhan energi yang semakin banyak penduduk, maka energi pun semakin banyak diperlukan dong, ya kan? Sementara jumlah energi itu terbatas. Negara yang paling banyak menggunakan energi adalah negara Amerika Serikat atau USA. Penggunaan energi terbanyak itu di Amerika atau Amerika. Penggunaan energi terbanyak. Yakni kalau misalkan dikalkulasikan itu yaitu sepertiga dari pemakaian energi di dunia. Bayangkan saja, sepertiga dari pemakaian energi di dunia itu dipakai oleh negara Amerika. Itu kalkulasian yang sangat banyak sekali kan, yang sangat begitu wow banget gitu. Untuk memenuhi kebutuhan dan cadangan energinya, negara penghasil minyak atau maka berbagai penghisapan atau dilakukan terhadap penghasil minyak. Karena Amerika itu kan penghasil energi atau minyak sedikit, jadi dia menghisap. Bukan menghisap di sini itu menghisap, maksudnya menghisap itu mengeksploitasi, mengambil keuntungan. Jadi dia tuh mencari negara-negara mana yang sumber buminya atau energinya itu banyak ya. Nih, dari penghitungan atau misalkan penghitungan atau kalkulasian ya, karena dari semua negara-negara diambil gitu energi-energinya, maka setiap hari itu atau setiap detik itu ya, di setiap detik di negara-negara yang berkembang, semisal kan negara itu berkembang, tapi dan dia pun mempunyai banyak energi, tapi setelah itu di negara adik kuasa masuk, dan ini akan menjadi salah satu penyebab ya. Jadi ntar kan gimana ya? Jadi ntar kan negara tersebut pasti akan dikuasai oleh Amerika. Terus negara dikuasa ini juga sangat berkepentingan terhadap negara penghasil minyak bumi seperti negara-negara di Timur Tengah. Nah, dari sini pun sudah terlihat ya, permasalahannya yaitu di perdagangan bebas dari negara yang berkuasa dan negara yang mempunyai banyak energi. Itu pun negara yang mempunyai banyak energinya, negara yang masih berkembang, tetap aja negara yang berkuasa bisa menguasai negara yang berkembang. Terus juga ya, perdagangan bebas hanya menguntungkan negara-negara industri. Jadi tuh negara-negara berkembang itu sama saja tetap. Misalkan ibaratnya kurvanya atau bagaimananya tuh berkembang, tetap saja berkembang. Negara-negara industri itu yang akan maju, yang terus maju gitu. Kalau misalkan negara-negara berkembang itu tetap aja dia tuh jadi negara yang
objeknya penindakan gitu atau penindasan, tetap aja ujung-ujungnya apa? Berakibat kemiskinan. Banyak sekali ya, jadi poor people gitu, orang-orang yang miskin. Dari 6,6 miliar penduduk bumi, ibaratkan lah ya, 6,6 miliar penduduk bumi, wow, nggak bisa dihitung ya. Sekitar 925 juta penduduk terancam kelaparan. Dari jumlah tersebut, banyak terdapat di Indonesia. Indonesia yang katanya negara subur, yang katanya negara agraris atau penghasil beras, atau negara yang ibaratnya ditanamin apapun jadi. Ternyata tetap aja rakyatnya kelaparan gitu ya. Seperti badan FAO yang ada di PBB itu mencatat setiap 6 detik seorang anak itu mati karena kelaparan. Kok bisa ya? Kok bisa sih negara yang subur, negara yang makmur, negara yang banyak kekayaan alamnya, tapi setiap 6 detik itu banyak anak-anak yang kelaparan, yang meninggal gitu. Terus juga karena mungkin eksploitasi alam yang berlebihan. Negara kita maju, belum dikategorikan maju sih, berkembang. Mungkin di bawahnya berkembang. Kekayaan alamnya banyak, minyak buminya banyak. Kesuburan alamnya jangan dipertanyakan lagi, tapi disebabkan karena eksploitasi alam yang berlebihan, menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Salah satunya adalah pemanasan global atau sering dengar kan ya, global warming. Sehingga negara-negara industri itu mengalihkan perhatian dan mengharapkan negara berkembang seperti Indonesia untuk menjaga hutannya. Padahal itu tuh suatu taktik. Ya. Ini adalah suatu ketidakadilan global gitu. Padahal kalian untuk tahu ya, negara Indonesia itu harus menjaga kelestarian hutan-hutannya, alamnya. Kan negara lain itu udah nggak sesubur Indonesia. Jadi kan ini kan kayak ketidakadilan global gitu. Orang-orang lain yang memanfaatkan, kita yang harus menjaga. Selain itu juga biasa isu terorisme. Kalian tahu kan terorisme semakin mendunia. Terorisme pun akhirnya menjadi musuh dunia. Bahkan di Indonesia, isu ini terus-menerus menghiasi media. Ada berita terorisme terjadi, pemeledakan bom meledak atau pelakunya meledak karena bunuh diri, gitu kan? Terorisme. Berarti itu dinamakan yang pertama kan situasi global. Yang kedua itu situasi nasional. Nah, situasi nasional itu akar permasalahan dari bahasa Indonesia. Nah, berbagai persoalan yang diantaranya yang mengakibatkan bangsa ini terus terpuruk. Diantaranya adalah aset-aset. Aset-aset negara dikuasai oleh asing melalui privatisasi BUMN dan aset-aset strategis lainnya seperti minyak dan gas. Privatisasi BUMN sendiri itu, privat itu kan pada dasarnya kan rahasia, berarti BUMN yang merahasiakan gitu. Terus seperti aset strategis lainnya seperti minyak dan gas. Pasar domestik dibanjiri produk asing. Ada yang bilang kan orang nih, produk saya berasal dari luar negeri, saya bangga memakainya atau saya bangga membelinya. Padahal itu salah satu kecil penyebab akarnya keterpurukan bangsa juga, karena mereka sudah menggunakan produk luar negeri. Harusnya kita melirik dong, bukan hanya melirik, melihat
bangsa kita sendiri bisa memproduksi atau bisa uh, memberikan kualitas yang sangat bagus gitu, dan itu pun akan menambah penghasilan negara sendiri. Terus ibaratnya kalau misalkan kayak semacam suka memproduksi atau bukan memproduksi, mengkonsumsi atau sebagai konsumen bangsa lain atau misalkan produk asing, sama saja itu negara Indonesia itu menjadi negara yang bergantung ke bangsa asing atau pada bangsa lain gitu ya. Udah gitu hutang luar negeri semakin banyak atau tiap tahunnya semakin meningkat, kenaikan harga barang ya, terus semakin hari semakin legit gitu. Pasti tiap hari harga bahan pokok atau harga barang itu semakin meningkat ya. Pernahkah kita dengar suatu ketika barang-barang Indonesia akan turun harga? Tidak kan? Uang rupiah pun sekarang sudah tidak ternilai harganya. Udah gitu kenaikan BBM. Udah sering dengar kan kenaikan BBM itu. Krisis listrik. Seringkali ya terjadi pemadaman listrik, khususnya di Jawa dan Bali itu pemadaman bergilir. Sering banget itu. Kemiskinan. Tidak terlepas ya suatu bangsa itu, kalau misalkan bangsa berkembang itu masih ada, bukan masih ada lagi ya, sebagian besar itu orang-orang yang berpenduduk miskin atau misalkan dia kehidupan yang disertai dengan kemiskinan ya. Sekitar 31 jiwa penduduk Indonesia itu hidup miskin dan mayoritas tinggal di pedesaan. Pengangguran sekitar 8,59 juta ya penduduk usia kerja menganggur. Kelaparan dikalkulasikan sekitar 14,7 juta orang kurang gizi. Kalian pernah dengarkan atau pernah lihat di media sosial, di televisi, di berita, penyakit busuk lapar. Padahal Indonesia itu negara yang maju, atau misalkan maju dalam bidang kesuburan tanahnya, kemakmuran penghasilannya gitu. Negara yang agraris loh. Tapi ini permasalahannya. Sudah gitu, seperti di bagian NTT atau Nusa Tenggara Timur, atau di Jawa Timur, bagian Indonesia bagian timur khususnya, NTT ke sana ya. Mereka begitu banyak yang kelaparan, bencana alam, tahu sendiri kan bencana alam, tanah longsor itu karena apa sih? Karena eksploitasi yang sangat berlebihan. Atau misalkan karena bisnis ya, lahan-lahan pertanian itu diganti menjadi lahan kelapa sawit. Ditambah lagi kecelakaan transportasi, korupsi. Terus korupsi itu baik dari legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Terus kekerasan. Kekerasan di sini yaitu mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan agama dan kelompok. Serta kekerasan dari negara itu sendiri. Aksi-aksi perampokan. Perampokan itu yang diduga dilakukan kelompok teroris. Dikit-dikit ada bom meletus teroris, ya kan? Terus juga masalah perbatasan dengan negara tetangga, seringkali kan dengan negara Malaysia, rebutan pulau gitu, atau enggak seperti kain batik yang pernah diklaim oleh Malaysia. Terus juga kayak lagu daerah yang rasa sayangnya itu Indonesia yang punya Indonesia diakui juga oleh negara tetangga. Itu kita bisa renungkan ya betapa lemahnya negara Indonesia gitu.
Terus komersialisasi pendidikan. Semakin banyaknya orang yang menengah ke bawah dan berbagai persoalan lainnya ya, pendidikan. Mungkin kan keutuhan suatu bangsa itu dari sumber daya manusianya. Anak-anak sekarang dia untuk makan aja misalkan susah, sekolah juga misalkan untuk makan aja susah, mencari nafkah juga susah. Bahkan anak-anak kecil dia sudah berusaha dan bekerja semampu dia untuk mencari makan sehari-hari. Apalagi mereka sampai terfikirkan untuk sekolah atau untuk melanjutkan pendidikan. Dia pun merasa atau mereka pun merasa untuk makan aja saya susah. Nah, yang ketiga yaitu akar persoalan. Situasi yang sekarang terjadi ini di negara bukan kebetulan atau berdiri sendiri ya. Persoalan tersebut saling berhubungan dengan lain dan mempunyai hubungan kualitas. Biasa kan? Ada sebab, ada akibat. Karena persoalan sekarang adalah produk masa lalu. Ada beberapa hal yang menyebabkan bangsa ini tetap terpuruk. Ini ya yang patut digarisbawahi ya. Yang pertama, situasi nasional dikendalikan kepentingan kapitalisme atau kapitalisme global. Kapitalisme global itu yakni negara maju. Metode penjajahan sekarang bukan lagi dengan kekuatan militer atau senjata yang dulu berperang atau yang dulu di mana-mana ada keributan, melainkan melalui ekonomi ya, perdagangan. Ini sama saja negara kita itu pasti dijajah gitu dalam hal perdagangannya atau perekonomiannya. Terus dalam hal ini ya, negara maju itu mengintervensi ekonomi Indonesia melalui pinjaman. Walaupun kita tidak begitu mengerti atau walaupun kita tidak begitu memperhatikan, setiap tahunnya bangsa Indonesia itu meminjam kepada negara lain atau khususnya negara Amerika. Terus dengan jaminan perjanjian perdagangan, mungkin tanpa kita sadari, perjanjian perdagangan atau misalkan penanaman modal. Nah, kita misalkan ibaratnya saya orang tinggi di bangsa Indonesia, saya melakukan pinjaman kepada ibaratnya Amerika Serikat lah. Kemudian dia pun menanamkan modal ke Indonesia, uang yang misalkan apa yang dipinjamkan dari sana buat modal saja gitu. Jadi kan mereka mempunyai keuntungan gitu loh. Terus ada relokasi industri. Itu yang pertama yaitu situasi nasional ya dari negara maju. Yang kedua, kebijakan nasional mengikuti arus neoliberalisme. Ini segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia sudah dirasuki oleh neoliberalisme. Pendidikan, kesehatan, pertanian, energi, dan perdagangan telah diserahkan kepada pasar melalui pengurangan atau pencabutan subsidi. Yang kedua itu kebijakan nasionalnya ya. Kebijakannya kurang sangat begitu tegas gitu. Terus yang ketiga, perselingkuhan antara penguasa dan pemodal. Perselingkuhan di sini bukan berarti seperti yang selingkuh-selingkuh di kalangan masyarakat ya. Ini tentang berbicara soal perekonomian, penguasa dan pemodal. Ada yang berkuasa, ada yang punya modal. Terus pada umumnya penguasa itu berasal dari pengusaha atau penguasa ditopang oleh pengusaha, sehingga kekuasaan digunakan untuk mengembangbiakan kepentingan modal dan melindungi para pemodal. Tentu yang menjadi tumbal adalah rakyat.
ada pemodal, ada pengusaha. Pengusaha itu menjadi penguasa. Tetap aja tumbalnya adalah rakyat. Rakyat itu siapa aja? Buruh, petani, nelayan, orang miskin, atau orang-orang buruh lainnya ya. Keempat, mandulnya penegakan hukum. Walaupun di Indonesia hukum udah tertera ya, yang pasalnya, undang-undang lahnya, apanya lah gitu ya. Tiba-tiba mandul itu tidak bergerak gitu. Tidak ada hasil, tidak membuahkan hasil. Terus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu semakin turun. Udah tidak terpercaya lagi. Mungkin ini disebabkan karena aparat penegak ya, atau hukum sendiri yang melanggar hukum. Koruptor malah dilindungi sama hukum, dan hukuman yang seringan-ringannya gitu loh. Padahal koruptor itu makan uang rakyat. Mereka berjanji akan melindungi rakyat, akan memakmurkan rakyat, akan memberikan yang terbaik untuk rakyat. Mana? Tidak ada. Terus ditambah lagi ya, remisi. Sementara rakyat kecil yang dihukum seberat-beratnya. Pernah dengarkan kisah seorang nenek? Hanya sebatas mencuri singkong. Ingat kan? Mencuri singkong karena dia kelaparan. Sampai dia dilaporkan. Sampai dia dibawa ke pengadilan. Kalian semuanya udah pada tahu kan kisah itu kan? Betapa mirisnya negara ini. Koruptor malah dilindungi. Sedangkan orang-orang yang miskin yang kelaparan hanya mencuri sebatas itu pun ditangkap gitu loh. Bisa renungkan sendiri ya, betapa tidak adilnya bangsa ini. Terus frustasi masyarakat terhadap ketidakadilan hukum bisa jadi ditunjukkan dengan perilaku kekerasan. Ada beberapa pertanyaan ya. Dengan melihat situasi nasional, apakah negara ini masih bisa berdaulat? Siapa yang diuntungkan atau siapa yang berkepentingan dari situasi nasional? Situasi nasional saat ini. Bahan renungan. Jika suatu situasi nasional tetap dipertahankan, negara ini mau kemana? Apakah kita hanya diam? Atau kita menonton persoalan nasional? Bagaimana sih peran kita? Mungkin itu sebatas dari akar-akar masalahnya sendiri. Terus juga akar permasalahan dari bangsa, sekarang dari pribadi. Sudahkah kita merasa tepat waktu? Karena Indonesia itu berjuluk banget. Indonesia itu jamnya ngaret. Di mana-mana, pasti ada celotehan seperti ini kan? Maklum, Indonesia. Kapan sih Indonesia itu selalu on time? Wah, on time nih. Misalkan kita on time nih. On time. Wih, Indonesia gitu loh. Gimana ya bisa menjadi seperti kalimat seperti itu? Bukan hanya maklum, Indonesia jamnya ngaret. Kita coba dibalikkan. Indonesia gitu loh, always on time. Gitu ya. Ditambah lagi untuk para remajanya atau misalkan penerus bangsa yang muda-mudinya pernah mendengarkan di mana itu yang namanya Valentine's Day, yang kalau nggak salah yang selalu dirayakan 14 Februari ya. Padahal kan itu dari negara-negara barat ya, tapi kenapa sih kita selalu mengikuti seperti itu? Padahal itu tidak boleh, karena itu juga dari lain agama gitu, sampai kita tuh mempercayai hal yang seperti itu. Terus
Ada pun bilang Valentine's Day itu hari kasih sayang. Hari kasih sayang yang mana? Bukannya kita tahu setiap hari juga kita berkasih sayang juga boleh kan? Mengasihi umat, mengasihi orang-orang miskin, terus memberikan sodako. Itu sama saja namanya kasih sayang. Padahal mereka salah mengartikan. Hari kasih sayang itu mereka lakukan dengan free sex di mana-mana. Itu sama saja salah satu keterpurukan bangsa Indonesia ini. Bukan hanya kalangan kota ya, sampai pelosok desa pun mereka mengerti ya namanya Valentine's Day atau hari kasih sayang. Sampai Valentine's Day itu pun sampai ke remaja-remaja atau yang berpendidikan ya, sampai kalangan-kalangan yang notabene-nya misalkan udah kuliah, udah SMA atau udah perguruan tinggi. Kita pikir saja anak-anak atau pemuda-pemudinya saja yang terdidik gitu, atau berpendidikan, mereka pun masih mempercayai adanya atau masih mengikuti yang namanya Valentine's Day. Gimana untuk kedepannya? Mulai dari sekarang, teman-teman semuanya atau semuanya yang melihat video ini itu jangan sampai ya tanamkan dalam kita itu hari kasih sayang itu tiap hari. Apalagi seorang ibu selalu mengasihi kita itu setiap detik, setiap nafasnya dia itu selalu mengingat anaknya. Jadi jangan dikatakan hari Valentine's Day itu cuma satu hari itu aja. Nah, itu saya menjelaskan tentang beberapa akar permasalahan dari keterpurukannya suatu bangsa. Dan sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih maju gitu. Cara agar bangsa Indonesia bisa lebih maju. Ada suatu omongan ya dari Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Ketua Umum Saudagar Muslim Indonesia, atau dia bernama Ilham Habibi, menegaskan riset dan teknologi, atau kita bisa disingkat dengan Ristek, riset dan teknologi di Indonesia masih perlu didorong. Bukan hanya dari sisi kuantitas saja ya, namun juga hasil yang dicapai mampu menggabungkan semua sendi kehidupan sebuah negara. Seperti halnya misalkan ekonomi, perdagangan, perindustrian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang masih banyak. Dia memiliki ristek terpadu ya, semacam ini gitu. Indonesia yang ini tidak hanya akan menjadi negara pengekor. Kita putra sulung mantan Presiden RI ya, B.J. Habibie, Yogyakarta, B.J. Habibie. Menurutnya, yang dihadapi Indonesia ialah ancaman masa depan negara Indonesia itu sendiri. Tuh, B.J. Habibie aja dia mau ngomong menyatakan kalau misalkan ancaman masa depan negara Indonesia itu yaitu dari negara Indonesia itu sendiri. Dia mengungkapkan dengan mampu berproduksi, kita tidak hanya menjadi konsumen, tapi kita juga bisa ekspor. Nah, seperti yang pernah dikatakan tadi dalam akar masalah ya, kita kan hanya bisa sebagai konsumen dari negara-negara tetangga atau negara-negara yang lebih bermerek gitu misalkan. Tapi kita pun harus mampu menjadi produsen ya. Dan konsumennya pun bangsa kita sendiri gitu loh. Lebih baik lagi kalau misalkan hasil yang kita dapatkan dari negara kita sendiri yaitu bisa diekspor gitu. Tentu
Hal ini juga bisa dibarengi dengan edukasi ya pada masyarakat. Kita sendiri lebih mencintai produk luar negeri. Kalau kita pintar mengelola potensi yang ada, kesenjangan kita dengan negara maju lainnya tidak akan terlalu besar. Terus selain itu, menurut Ilham ya, industri merupakan suatu yang perlu dikembangkan di Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pengembangan industri tersebut tidak hanya bermanfaat untuk menghilangkan angka pengangguran nasional yang mencapai 7% total populasi, namun juga mampu menjadi solusi mengurangi angka pekerja informal di Indonesia. Misalkan kita ya, jangan hanya melihat pengangguran saja, karena kondisi sebenarnya 60% dari pekerja di Indonesia justru bekerja di sektor informal yang tidak mendapatkan tunjangan apapun sebagai tenaga kerja. Bahkan banyak yang tidak ada kontrak kerja. Pernah dengar kan kalian? Kalian bekerja, kalian pun apa? Kalian pun karyawan kontrak atau outsourcing. Terus industri juga menjadi salah satu solusi ya, membuat tenaga kerja di Indonesia lebih memiliki kepastian. Ini yang seperti ini tuh ya akan menjadi upaya kita memformalkan yang tidak formal. Terus misalkan itu dari perindustrian. Solusinya pun kita pun dari dasar jiwa dan raga kita sendiri ya. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai pemuda-pemudi Indonesia, tanamkanlah sifat mencintai bangsa Indonesia. Pakailah produk-produk lokal gitu, maksudnya yang diproduksi oleh Indonesia sendiri, yang tentunya kualitasnya bagus, harganya terjangkau, dan kita pun bisa menjadikan pendapatan untuk negara Indonesia sendiri. Terus kita pun harus bangga dan produk-produk Indonesia, harus bangga dengan apa yang Indonesia miliki. Jangan semata-mata kita bangga karena produk impor atau produk lain gitu. Terus juga yang paling dasar tanamkan dalam jiwa kita, yaitu tanamkan sifat-sifat di antara kita harus saling berbagi sama sesama orang-orang di sekitar. Tanamkan dalam jiwa kita, saya ingin memajukan bangsa. Terapkanlah dalam hati kita saya akan menjadi pribadi yang lebih baik, saya akan menjadi pribadi yang lebih tepat waktu, saya akan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, saya akan mengabdi ke negara ini gitu. Hal sekecil pun kita jangan pernah korupsi waktu, atau jangan pernah korupsi harta benda. Itu hal yang paling mendasar yang harus kita miliki ya. Terus juga tanamkan di dalam sifat kita itu cinta Indonesia. I love Indonesia. I love Indonesia. We love Indonesia. All of love Indonesia. Indonesia adalah negara maju. Indonesia adalah negara yang sangat subur, sangat makmur. Indonesia Raya, seraya. Walaupun kita mempunyai berbeda-beda bahasa, berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda tempat, tujuannya satu, yaitu Indonesia. Saya sendiri menerangkannya sangat tertegun atau sangat meyakini ya, Indonesia itu akan menjadi negara yang maju.
Saya bangga terlahir di Indonesia. Saya tidak pernah merasa malu saya terlahir di Indonesia. Jadi mungkin untuk semuanya yang melihat tayangan ini, atau semua teman-teman, semua rekan-rekan, semua sobat-sobat yang sudah menonton video ini, semoga tergugah hatinya untuk selalu mencintai Indonesia. Bersama-sama kita membangun Indonesia. I love Indonesia. We love Indonesia. Dan akan menjadi all of love Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan mungkin kalau misalkan ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah itu dari pribadi saya sendiri ya. Sampai jumpa semuanya. Ohayo gozaimasu and arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Sayonara. Terus terima kasih untuk semuanya. Akhir kata ya, terjadi saya mempunyai sebuah karya tulisan saya sendiri. Sebentar. Terima kasih sudah menonton dan melihat video saya ini. Ini artinya, ini tulisan bahasa Mandarinnya, artinya Cai Qian Wo De Bengbu. Terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih pada semuanya yang sudah menonton atau semuanya yang ada di sekitar saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.